Halo semuanya, kami dari kelompok 2 kelas Inter 1 akan membahas mengenai PSAK 26 mengenai biaya pinjaman. Dengan dosen pengasuh kami yaitu Ibu Heni Wiryanata, SE MSI, SAK, CA, CRS. Boleh di next? Pertama kali ada baiknya kami melakukan perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Lydia Suwanto, teman saya Dalbert Syakwil, Rafael Effendi, dan yang terakhir Carolina Lauren. Next. Baik, sebelumnya kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja bagian-bagian yang akan kami jelaskan. Dimulai dari pendahuluan yang terdapat dari 4 komponen, yaitu prinsip dasar PSAK 26, ruang lingkup PSAK 26, perbedaan PSAK 26 revisi 2011 dengan revisi 2008, lalu yang terakhir adanya definisi. Next. Prinsip dasar PSAK 26. Dapat dikatakan bahwa biaya pinjaman dapat diatribusikan secara langsung nih teman-teman dengan adanya perolehan, konstruksi, serta produksi aset kualifikasian yang dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan tersebut. Mungkin teman-teman belum mengerti apa itu aset kualifikasian. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di ruang lingkup selanjutnya. Nah, biaya pinjaman lainnya ini akan diakui sebagai beban. Oke, boleh di next. Ruang lingkup. Ada 3 komponen. Yang pertama adalah pernyataan ini diterapkan oleh entitas, di mana digunakan untuk akuntansi biaya pinjaman. Lalu yang kedua, pernyataan ini tidak mengatur biaya ekuitas atau actual or imputed cost of equity. Jadi, maksudnya di sini, modal preferen saja bahkan tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas atau kewajiban. Lalu yang terakhir, entitas tidak disyaratkan untuk menerapkan yang pertama, aset kualifikasian yang diukur pada nilai wajar. Nah, maksudnya di sini, aset kualifikasian itu adalah aset yang membutuhkan waktu cukup lama agar siap untuk nantinya dijual maupun digunakan. Lalu, aset kualifikasian terdiri dari pertama, persediaan, kedua, pabrik, ketiga, fasilitas pembangkit listrik, keempat, aset tidak berwujud, dan yang terakhir, properti investasi. Lalu, istilah lainnya yang mungkin teman-teman belum mengenal adalah biaya pinjaman. Biaya pinjaman sendiri adalah bunga dan biaya lainnya yang ditanggung entitas dan berhubungan dengan pinjaman dana. Nah, biaya pinjaman ini mencakup apa saja? Pertama, beban bunga dengan metode suku bunga efektif. Kedua, beban bunga dalam sewa pembiayaan. Yang ketiga, selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing. Lalu, yang kedua, entitas juga tidak disyaratkan untuk menerapkan persediaan yang diproduksi dalam jumlah besar dengan dasar berulang. Maksudnya dari sini, persediaan dan pabrik sendiri kan tadi sudah dijelaskan termasuk dari komponen aset kualifikasian. Oleh karena itu, tidak akan diterapkan dalam entitas. Boleh di next? Perbedaan PSAK 26 revisi 2011 dengan yang revisi 2008. Pertama, perihal ruang lingkupnya. Untuk revisi 2011 sendiri, terdapat tambahan mengenai aset kualifikasian yang diukur pada nilai wajar. Sedangkan pada revisi 2008 hanya terdiri dari poin persediaan yang dipublikasi atau diproduksi dalam jumlah besar dengan dasar berulang. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat bahwa ruang lingkupnya ditambah lagi komponennya, yaitu ada tambahan aset kualifikasian. Lalu yang kedua, perihal komponen biaya pinjaman. Kalau teman-teman lihat, di revisi 2008 terdiri dari bunga, amortisasi biaya tambahan, amortisasi diskonto dan premium, beban bunga, selisih kurs. Nah, tetapi kalau dilihat di revisi 2011, sudah diringkas lebih dalam lagi dan juga mudah dipahami, sehingga bunga amortisasi biaya tambahan dan juga amortisasi diskonto atau premium dapat diringkas menjadi beban bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif. Dan 2 poin lainnya masih sama, yaitu terdapat beban bunga dan juga selisih kurs. Yang ketiga, mengenai pelaporan keuangan. Untuk revisi 2011 sendiri, terdapat biaya pinjaman yang menggantikan inflasi sebagai beban. Tetapi, pada PSAK 26 revisi 2008 tidak diatur mengenai biaya pinjaman tersebut secara lebih lanjutnya.
Dan yang terakhir, hibah. Hibah ini pada revisi 2011 diberikan acuan pada PSAK 61 mengenai akuntansi hibah pemerintah dan juga pengungkapan bantuan pemerintah. Sedangkan pada revisi 2008 tidak diberikan acuan pada PSAK yang lebih spesifik. Sehingga maka dari itu PSAK diperbaharui dan juga direvisi agar lebih mudah dipahami dan dispesifikasi ke depannya. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Dalbert Syakwil. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Lydia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Lydia, aset kualifikasian yaitu adalah aset yang membutuhkan waktu cukup lama agar siap untuk digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual. Nah, dan sedangkan biaya pinjaman yaitu adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan pinjaman dana. Nah, di sini biaya pinjaman dapat mencakup yang seperti Lydia sudah katakan tadi, yaitu yang pertama ada beban bunga yang dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dan yang kedua ada beban bunga dalam sewa pembiayaan yang diakui sesuai dengan PSAK 30 tentang sewa, dan yang terakhir, ketiga, selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengakuan. Pengakuan itu maksudnya adalah entitas yang harus dikapitalisasi biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasian sebagai bagian dari biaya perolehan. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian termasuk dalam perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman tersebut dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut ketika kemungkinan besar biaya pinjaman tersebut menghasilkan manfaat ekonomi masa depan untuk entitas dan dapat diukur secara andal. Next. Biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi itu ada dua. Nah, yang pertama itu dana pinjaman secara spesifik. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya itu entitas menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut. Nah, dan yang kedua itu ada dana pinjaman secara umum. Itu maksudnya entitas menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dengan menerapkan suatu tarif kapitalisasi terhadap pengeluaran terhadap aset tersebut. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya, Carolina. Terima kasih. Terima kasih, Dalbert. Selanjutnya saya akan membahas tentang selisih lebih jumlah tercatat aset kualifikasian atas jumlah terpulihkan. Ketika jumlah tercatat atau ekspektasi biaya perolehan aset kualifikasian melebihi jumlah yang dapat dipulihkan atau nilai realisasi netonya, maka jumlah tercatat diturun nilaikan atau dihapus bukukan sesuai dengan pengaturan dalam PSAK lain. Dalam keadaan tertentu, jumlah yang diturun nilaikan atau dihapus bukukan dapat dipulihkan sesuai dengan PSAK lain tersebut. Next. Selanjutnya adalah permulaan kapitalisasi. Entitas mulai mengkapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian biaya perolehan aset kualifikasian pada tanggal awal. Tanggal awal kapitalisasi ini adalah tanggal ketika entitas pertama kali memenuhi sebuah kondisi berikut. Yang pertama, terjadinya pengeluaran untuk aset. Yang kedua, terjadinya biaya pinjaman. Dan yang ketiga adalah entitas telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya atau dijual sesuai dengan intensinya. Jadi pengeluaran atas aset kualifikasian itu meliputi pengeluaran yang mengakibatkan pembayaran kas, transfer aset lainnya, atau liabilitas berbunga. Pengeluaran tersebut dikurangi setiap termin penerimaan pembayaran dan hibah yang terkait dengan aset tersebut. Jadi jumlah tercatat rata-rata aset selama suatu periode itu termasuk biaya pinjaman yang sebelumnya sudah dikapitalisasi. Normalnya adalah suatu aproksimasi rasional dari pengeluaran di mana tingkat kapitalisasi diterapkan dalam periode itu. Next.
Nah, ini sebelumnya tadi udah saya jelaskan. Next. Nah, pembahasan selanjutnya untuk permulaan kapitalisasi itu aktivitas yang dibutuhkan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya atau dijual mencakup lebih dari sekedar konstruksi fisik aset tersebut. Itu aktivitas tersebut itu meliputi pekerjaan teknis dan administratif sebelum konstruksi fisik dimulai, seperti aktivitas untuk memperoleh izin konstruksi. Namun demikian, aktivitas semacam itu tidak meliputi penguasaan suatu aset pada saat tidak terdapat produksi atau pengembangan yang mengubah kondisi aset tersebut. Misalnya, biaya pinjaman yang terjadi selama pengembangan tanah dikapitalisasi selama periode di mana dilakukan aktivitas yang terkait dengan pengembangan tanah. Namun, biaya pinjaman yang terjadi selama perolehan tanah itu untuk tujuan pembangunan tanpa adanya aktivitas pengembangan yang terkait tidak memenuhi kualifikasi untuk dikapitalisasi. Next. Selanjutnya adalah penghentian sementara kapitalisasi. Entitas dapat menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang diperpanjang di mana pengembangan aktif atas aset kualifikasian juga ditentukan. Dihentikan. Biaya pinjaman dapat terjadi selama periode yang diperpanjang di mana entitas menghentikan sementara aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan suatu aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya atau dijual sesuai dengan intensinya. Jadi biaya pinjaman tersebut adalah biaya pemilikan aset yang selesai sebagian dan tidak memenuhi syarat untuk dikapitalisasi. Namun demikian, biasanya entitas tidak menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama periode ketika entitas sedang melakukan pekerjaan teknis dan administratif yang signifikan. Entitas juga tidak menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman ketika terjadi penundaan sementara. Next. Ini yang barusan saya jelaskan. Jadi penundaan sementara di sini artinya itu bagian dari proses yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat siap untuk digunakan sesuai dengan maksudnya atau dijual. Misalnya, kapitalisasi tetap berlanjut selama periode yang diperpanjang di mana tingkat ketinggian air menyebabkan penundaan konstruksi suatu jembatan. Jadi, jika tingkat ketinggian air semacam itu umum terjadi selama periode konstruksi di wilayah geografis tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Karol. Saya akan melanjutkan presentasinya dan saya akan membahas yaitu pengungkapan. Nah, di sini kita akan membahas entitas mengungkapkan sebagai berikut. Nah, yang diungkapkan adalah jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode. Lalu yang kedua, ada tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Nah, jadi di PSAK 26 ini kita akan melakukan pengungkapan ini. Jadi kita bisa tahu berapa tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi, terus jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode tersebut. Nah, jadi kita akan membahas pengungkapan tersebut. Lalu selanjutnya, nah di sini ada tanggal efektif dan penarikan. Kita akan membahas yang pertama yaitu tanggal efektif. Nah, entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada setelah 1 Januari 2011. Penerapan ini diperkenankan jika entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai sebelum 1 Januari 2012. Maka fakta tersebut diungkapkan. Nah, jadi tanggal efektifnya PSAK 26 revisi ini itu tanggalnya adalah setelah 1 Januari 2012. Nah, setelah periode tahun buku tersebut kalian bisa menggunakan revisi ini, revisi PSAK 26 ini. Nah, jika kalian ingin menerapkan sebelum tanggal 1 Januari 2012, itu kalian harus diperkenankan jika entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai sebelum 1 Januari 2012. Maka fakta tersebut diungkapkan. Lalu selanjutnya penarikan. Nah, di sini pernyataan ini menggantikan PSAK 26 revisi 2008, yaitu yang diganti menjadi biaya pinjaman. Oke.
Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jika benar, itu datangnya dari Tuhan. Terima kasih.